Namo Buddhaya. Manage your mind atau MYM. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Apa perlunya menata batin? Apa perlunya menata pikiran? Agar dalam keseharian Anda tampak baik, berkata dengan tertata rapi, tidak ada umpatan, tidak ada kata kecewa, tidak ada kata putus asa. Karena ada kata putus asa itu yang bentuknya itu berdecap seperti, nah itu kata putus asa. Jangan pernah Anda berdecap begitu, oleh karena itu menunjukkan keputusasaan. Bagaimana putus asa dan rasa kacau balau dari pikiran ini bisa ditata lebih dahulu dari dalam hati. Nah, di sini perlunya manage your mind atau menata batin. Bila batin Anda sudah tertata rapi, maka Anda akan menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang tak kenal putus asa, sehingga Anda akan melihat segala hal itu berjalan pada kewajaran. Mengharapkan panas sampai sore, tetapi hujan tengah hari itu biasa saja, karena semua ada perubahan. Demikian juga pada raga atau tubuh manusia ini, tentu juga ada perubahan-perubahan. Oleh karena itu, tema kita kali ini yaitu raga yang sakit. Nah, saya tidak sendiri, saya telah mengundang yang mulia Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Bersama beliau nanti beliau akan membabarkan tentang apa-apa di dalam Dharma ini. Bante, Namo Buddhaya. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia untuk mendapatkan kebijaksanaan dan kedamaian dan batin kita bersama. Ya, terima kasih Bante. Tema kita yaitu tentang raga yang sakit. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang raga ini, dulu ketika Pangeran Siddhartha mengetahui pertama kali ada orang sakit, itu beliau sudah berpikir bagaimana Bante? Pangeran Siddhartha waktu itu. Ya, cara berpikir seorang calon Buddha itu sangat berbeda dengan pola berpikir kita masing-masing, karena beliau ini adalah makhluk satu-satunya yang sudah mendekatin kesempurnaan, lahir dan mati berjuta-juta kali, sehingga ketika dia punya pikiran terakhir sebelum dia mencapai kebuddhaan, pola berpikirnya itu sangat-sangat luar biasa, sehingga dia memahami siapapun juga yang lahir ke bumi ini, dia pasti sakit. Bagaimana kita ini untuk bisa membebaskan kita dari semua sakit? Satu-satunya jalan, kita bisa sakit karena kita memang, karena lahir ke bumi, pasti kita akan mengalami sakit itu. Satu-satunya jalan yang paling tepat adalah jangan lahir lagi ke bumi, supaya kita tidak pernah sakit, tidak pernah tua, dan tidak akan mati lagi. Itulah cara berpikir yang sangat luar biasa, sehingga dia mencari apa sesungguhnya sumber penyebab kita lahir, sehingga dia bisa membebaskan diri supaya beliau tidak lahir lagi ke bumi ini, dengan memahami ternyata penyebab kelahiran disebabkan ketidaktahuan, keserakahan, kebencian. Inilah sumber penyakit dalam pikiran kita, sehingga kita bisa lahir ke bumi ini, mampu kita membersihkan keserakahan, membersihkan kebencian, membersihkan kebodohan kita dalam batin dan pikiran. Itulah kita bebas dari semua lahir dan mati, sehingga kita tidak akan sakit lagi. Itulah yang dipikirkan oleh beliau, sehingga dia berjuang untuk mencari obat yang sungguh-sungguh mampu menawarkan kenyataan ini di dalam diri kita masing-masing, supaya kita bebas dari lahir, tua, sakit, dan mati. Itulah yang dipikirkan. Pangeran Siddhartha berpikir begitu. Tentu Bante tadi Bante mengatakan bahwa supaya tidak sakit, diharapkan tidak lahir ke bumi lagi. Ya, semuanya pasti karena kita lahir ke bumi inilah yang menyebabkan kita jadi sakit. Kalau kita tidak lahir ke bumi, pasti kita tidak pernah sakit. Karena di bumi dengan raga. Ya, itulah ini. Karena kita lahir ke bumi pasti ada tubuh ini. Kalau kita nggak ada tubuh, gimana kita bisa sakit? Ya, ada. Itu Bante.
Nah ini tentu seperti Intan bertanya-tanya Bante, kenapa manusia harus lahir di bumi, sebelum itu bagaimana Bante? Nah ini Intan juga bertanya begitu Bante, bagaimana Bante? Ya, memang ini termasuk hal yang sangat lain dari yang lain. Sang Buddha ini pertama kali belajar dengan meditasi dengan sungguh-sungguh, sehingga dia melatih pikirannya sedemikian halusnya, sedemikian sempurnanya, sehingga dia tahu letak di mana kita sudah menyimpan lahir dan mati berulang-ulang di dalam memori kita, sehingga Sang Buddha sangat mahir dengan kekuatan pikirannya melihat ke dalam memori itu. Ternyata kita ada ingatan-ingatan yang lampau yang tak terhitung banyaknya, itu terlihat semuanya tersimpan di dalam daya ingat kita. Maka dengan demikian inilah yang membuktikan bahwa agama Buddha ini bukan agama untuk kita percaya. Sang Buddha lebih senang kalau aku tidak percaya, tetapi kita punya konsekuensinya, tanggung jawab bagaimana untuk membuktikan semua itu. Seperti kalau aku tidak percaya kalau di dalam gelas air ini banyak bakteri, banyak virusnya. Memang dilihat dengan mata kepala biasa memang nggak ada. Tetapi para ilmuwan sekarang juga begitu. Kamu tidak percaya bahwa ini bakteri dan virus banyak? Oh, no problem. Kita diajak ke laboratorium, diteteskan, dilihat dengan mikroskop elektron, ternyata betul. Ada itu bakterinya, ada itu virusnya. Jadi demikian juga kalau kita tidak memiliki mikroskop elektron dalam batin dan pikiran kita, sarannya tidak ada, kita tetap ngotot memang air itu tidak ada virus, tidak ada bakteri. Ini juga betul. Maka dari itu, inilah namanya dualisme dalam dunia ini. Satu, mengajak kita menyelidikin, menganalisa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan mikroskop elektron itu dengan melatih pikiran tenang sampai tenang, akhirnya diarahkan pikiran itu menuju mengingat daya ingat gitu, apa saja yang ada di situ, barulah akan terbukti seperti itu. Inilah satu-satunya agama yang berdasarkan ilmiah, berdasar pengetahuan, kita datang, lihat, buktikan. Kalau kita sama-sama secara umum podo-podo nggak rone, ada kelahiran-kelahiran yang lampau, maka dari itu kita tidak usah memperdebatkan. Marilah kita bersama-sama untuk membuktikan bahwa ini bisa dibuktikan secara ilmiah, secara nyata dalam diri kita masing-masing. Kalau kita mau menganalisa ke dalam diri kita masing-masing, itulah sesungguhnya cara yang paling tepat. Berarti ada makhluk-makhluk lain yang hidup di lebih rendah dari dunia bumi ini Bante ya? Ya, secara wajar lah kalau kita lihat sekarang ada di bumi ini, kita lihat manusia itu macam-macam. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang sangat baik, ada yang kalem, ada yang kasar, ada pemarah, dan itulah yang menunjukkan bahwa sifat-sifat kewajaran dari tiap-tiap individu itu akan menunjukkan bahwa mereka itulah yang akan nanti kelaknya akan menuju alam sesuai dengan kebiasaan mereka masing-masing. Otomatis mereka yang punya cara berpikir tinggi, baik, positif, dia akan selalu di atas. Mereka yang selalu punya pola berpikirnya ditunjukkan dalam tingkah laku yang jahat, ucapan yang jelek, otomatis dia ini akan membiasakan mengikuti alam-alam yang rendahan dari alam manusia. Maka dengan demikian itulah kewajaran nanti mereka juga akan di alam yang sama sesuai dengan kebiasaan orang itu sendiri yang menciptakan kondisi pikiran negatif, sehingga mereka akan di alam-alam yang rendah. Dengan demikian ini, kalau kita tidak mau menuju alam-alam yang rendah, Sang Buddha tidak pernah menakuti kita, tetapi lihatlah kebiasaan cara berpikir kita. Apakah kita berpikiran rendahan, ataukah kita berpikiran yang tinggi, mulia, dan agung, membersihkan dari semua pengotor batin kita untuk lebih tenang, lebih damai, lebih jernih, lebih cemerlang. Berarti kita akan mencapai yang lebih tinggi, dan lebih tinggi, dan lebih tinggi. Ya, Bante, sekarang tentang penyakit. Apakah penyakit itu termasuk makhluk-makhluk dari dunia rendah di bawah manusia, ataukah memang dia ada terlahir di dunia kita ini? Tapi tahan dahulu Bante jawabannya,
kita akan mempersilakan yang satu ini lewat lebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Tadi Yang Mulia sudah menjelaskan tentang kelahiran-kelahiran dari alam-alam yang lain. Oleh karena itu hendaknya kita manusia tetap menjaga standar pikiran kita supaya stabil, tetap baik. Bila baik maka kita mampu berdekatan atau merasakan bahwa kita dekat dengan makhluk-makhluk yang baik. Mungkin dewa, mungkin orang-orang leluhur yang baik-baik, atau mungkin juga makhluk-makhluk yang baik. Baik itu tentu tidak membuat kepanikan, tidak membuat kejahatan, tidak membuat penyakit. Tetapi di dalam kehidupan ini bila kita merendahkan pikiran kita, maka kadang-kadang orang itu bisa melihat, di situ ada makhluk yang mengerikan, yang mukanya rusak. Di sebelah sana ada makhluk mungkin yang disebut pocong atau apa. Sebelah sana ada kuntilanak dan yang lainnya. Karena kita merendahkan pikiran kita, seolah-olah kita melayani, misalnya kita ini orang-orang kelas SMA dunia ini, kita melayani anak-anak SD yang masih suka mengganggu, anak-anak TK yang pikirannya masih sederhana dan jahil metakil. Nah, orang Jawa bilangnya begitu. Nah, ini Bante mengatakan cobalah kita tetap menjaga pikiran untuk tetap steady, tidak goyang-goyang, berada di kebaikan. Nah, pertanyaan saya Bante, apakah makhluk-makhluk yang penyakit namanya bakteri atau apapun, mungkin kanker atau yang lainnya, mungkin tumor, apakah itu makhluk atau bagaimana Bante? Sesungguhnya inilah kompleksitas di dalam kenyataan hidup, bahwa antara tubuh jasmani, pikiran, dan makanan yang kita makan ini bisa ada interaksi yang saling mempengaruhi. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa kebanyakan semua penyakit-penyakit ini sesungguhnya dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita yang tidak memiliki energi yang sangat-sangat positif, sehingga kita lebih condong mengarah ke hal-hal yang negatif. Pikiran yang negatif inilah yang menyebabkan gelombangnya sama dengan alam-alam yang negatif, maka mereka bisa mempengaruhi ke tubuh kita juga, termasuk juga bagaimana bahwa sesungguhnya pikiran yang negatif itu bisa membuat hipotalamus kita menerima energi negatif itu. Ini juga mempengaruhi tubuh kita, memancarkan sesuatu kimia-kimia tertentu yang menyebabkan kita tidak harmonis dalam tubuh jasmani kita. Maka dengan demikian inilah faktor luar juga ada, faktor pikiran kita juga ada, faktor makanan kita juga mempengaruhi, faktor minuman juga mempengaruhi. Maka dengan demikian inilah penyakit itu bisa macam-macam penyebab itu. Maka dengan cara seperti ini juga kita paham ternyata ada faktor karma yang lampau juga bisa mempengaruhi kita sakit. Jadi banyak faktor. Berarti sakit itu bukan hanya satu faktor, harus kita lihat berbagai macam faktor apa yang menyebabkan kita bisa sakit. Ketika kita tahu penyebabnya faktor ini, faktornya ini dikurangin, dilemahkan, disingkirkan, otomatis kebaikan, kemajuan, kesehatan akan lebih menonjol, akan menjadi kenyataan, bisa membuat kita lebih cepat sembuh. Jadi kita harus tahu apa faktor yang menyebabkan kita sakit, bahwa kita akan mendapatkan cara secara alami untuk menyembuhkan dalam diri kita masing-masing. Sesederhana itu Bante ya? Sangat sederhana, harus tahulah hukumnya. Gitu. Dan tentang misalnya kan dari Sang Buddha juga mengajarkan tentang 4 elemen tubuh itu Bante ya, air, tanah, api, dan udara. Konon katanya bila seseorang sakit mungkin unsur apinya kurang sehingga badannya dingin. Kalau masuk angin unsur hawanya terlalu banyak. Nah itu sejauh bagaimana manusia harus menjaga 4 elemen harus seimbang Bante? Ya itulah, jadi kita harus pandai-pandai juga untuk melihat bahwa hidup di dalam apapun juga perlu adanya harmonisasi. Tubuh kita perlu harmonis, dalam keluarga kita juga perlu harmonis, dalam hubungan dengan masyarakat juga perlu keharmonisan,
dalam hubungan apapun, cara berpikir kita juga membutuhkan keharmonisasian di dalam semuanya ini. Maka dari itulah kita belajar untuk memahami bagaimana kita hidup ini, mengerti tata kelola supaya harmonis semuanya, baru kita akan bisa mendapatkan kesehatan yang prima, keluarga yang harmonis, lingkungan yang sangat harmonis, dan kita semuanya memiliki tata cara berpikir yang harmonis. Itulah yang sumber kebahagiaan yang diharapkan. Di luar bahagia, tubuh kita bahagia, pikiran kita bahagia, karena kita bebas dari semua masalah, karena kita mampu menciptakan keharmonisasian dalam semua masalah-masalah yang seperti itu. Jadi berarti bisa dijaga, Bante? Semuanya bisa dijaga, semuanya bisa dipelajarin, semua bisa ditata ulang. Ya, terima kasih, Bante. Nah, ini tentang, kan ada makhluk-makhluk yang tidak berbahagia yang mencoba untuk masuk ke dalam tubuh manusia sehingga dia malah mengalahkan tubuh manusia. Contohnya tumor dan kanker itu, Bante, ya. Nah, itu kira-kira pengobatan yang paling efektif sejauh pengalaman Bante bagaimana, Bante? Ya, kita harus tahu apa yang Sang Buddha tekankan. Segala sesuatu di dunia ini kita harus cari apa yang menyebabkan kita bisa sakit. Apa yang menyebabkan munculnya penyakit kanker itu? Ternyata kanker, dia bisa hidup, bisa berkembang, dia membutuhkan nutrisi, membutuhkan minuman-minuman yang dibutuhkan untuk kanker itu. Ketika kita tahu bagaimana untuk menyetop makanan-makanan yang disukai, yang dibutuhkan oleh kanker itu, otomatis supply untuk mendukung kehidupan kanker itu tidak ada. Disinilah yang dikatakan kita harus memahami semua makanan-makanan yang terlalu asam, terlalu yang mengandung racun-racun yang kita katakan secara umum, apakah itu gorengan, kalengan, kue-kue, mie, dan macam-macam itu yang bisa mendukung berkembangnya kanker itu kita hentikan. Termasuk soft drink ini juga kita hentikan. Otomatis kita tidak mendukung berkembangnya kanker itu. Disinilah yang dikatakan letak yang menyebabkan kita mampu menyetop penyebab mengembangkan kanker itu, kita hentikan. Tetapi kita makan, minum yang tidak disukai oleh kanker itu juga bukan makanan untuk kanker itu, seperti buah-buahan, sayur mayur, minuman yang pH-nya tinggi. Otomatis kita hentikan yang menyebabkan munculnya kanker itu berkembang. Kita makan sesuatu yang tidak disukai, bukan makanan untuk kanker tetapi yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Ini otomatis kanker tidak mendapatkan makanan, makin lama makin mengecil, ini akan berkembang dan berkembang. Kalau kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, ini sudah banyak orang yang menjalankan seperti itu, hanya dia sembuh karena dia memahami. Tetapi ada sebagian harus dikombinasikan. Ada harus memahami, siapapun juga yang kena penyakit kanker yang begitu berat, berarti kita harus tahu ini penyebabnya dari karena kita yang lampau. Mungkin kita sering membunuh makhluk yang lain, menyakitin makhluk yang lain. Sekarang kita tiap hari pagi dan malam berdoa sambil minta maaf kepada makhluk-makhluk yang pernah kita sakitin, yang pernah kita bunuh itu. Saling memaafkan dengan sungguh-sungguh, dan kita siap untuk memaafkan dimanapun juga. Jangan punya pikiran negatif, selalu membangkitkan pikiran-pikiran positif, supaya gelombang-gelombang pikiran yang positif ini akan membuat hipotalamus juga menerima gelombang yang positif. Dia memancarkan energi gelombang-gelombang yang positif, membuat kimiawi-kimiawi yang positif yang berguna untuk tubuh kita. Akhirnya semuanya akan berjalan dengan normal, baik, harmonis. Itulah yang menyebabkan kita akan terjadi kesembuhan yang sudah banyak mempraktekkan seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi satu teori, Bante, yang mengatakan bahwa dengan meditasi kanker itu bisa akan sembuh. Tetapi jangan dijawab lebih dahulu, kita akan break sejenak untuk kita renungkan kata-kata yang mulia Bante. Baik, ada banyak pertanyaan ini, bahwa seseorang yang punya sakit, maka bisakah
dengan meditasi ini bisa sembuh, dan bagaimana bentuk meditasinya? Itu pertanyaan itu banyak Bante yang tanya. Silakan Bante. Ya, inilah yang dikatakan bahwa sesungguhnya penggerak hidup kita itu terletak dalam pikiran kita masing-masing. Dan yang akan kita bawa juga adalah pikiran itu yang kita akan bawa di alam selanjutnya, energi. Pikiran itu bukan otak. Pikiran yang kita munculkan itu adalah energi, gerakan-gerakan dari batin kita sendiri yang terpancarkan melalui otak kita dan kita rasakan melalui indera kita, otomatis ini yang menyebabkan begitu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan ketika kita mampu, penggerak utama itu adalah batin dan pikiran kita, kita bereskan dalam pikiran kita terlebih dahulu secara sempurna, otomatis ketika kita mampu tenang, sangat tenang, kita akan memiliki power yang luar biasa. Powernya ini bisa kita arahkan, bisa kita tujukan untuk menyembuhkan penyakit kita. Terutama kita sebagai contohnya, yaitu guru saya waktu dia umur 75 tahun, dia kena penyakit kanker, sudah berat, dokter bilang tinggal 2 bulan. Akhirnya beliaunya tanya, gimana? Apakah mampu tidak diobatin di sini? Wah, kita rasanya saat ini nggak ada obat. Oke, kalau gitu saya tidak mau di rumah sakit, saya tidak mau mati di rumah sakit, saya kembali ke hutan, saya akan hidup secara alami aja. Akhirnya dia banyak meditasi, mengerti dan memahami dengan kekuatan pikirannya, bersihkan. Karena kita paham, siapapun juga yang meditasi, menguasai apa itu padat, apa itu cair, apa itu panas, dan apa itu udara, menguasai semua dengan mengerti, akhirnya dia bisa menyingkirkan, sehingga dengan demikian dia lolos dari 2 bulan itu, akhirnya meninggal juga karena sudah tua sampai usia 95 tahun. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan bahwa penyakit apapun juga yang dokter sudah angkat tangan, kita semua ada keberanian untuk meditasi dengan sungguh-sungguh, itu pun akan mampu menyembuhkan. Seandainya itu tidak menyembuhkan, kita latihan dengan serius 2 bulan dengan sungguh-sungguh, ini berarti gelombang pikiran kita selalu positif, gelombang pikiran kita selalu tenang. Mati saat itu pun juga kita rela, karena kita tahu mati dengan pikiran yang jernih, pikiran yang tenang, pikiran yang positif, pasti kita akan menuju alam yang positif, menuju alam yang tenang, menuju alam yang jernih, sesuai dengan kemampuan kita mengolah batin dan pikiran kita, seberapa tingkat tingginya perkembangan batin kita. Sebegitulah alam yang akan kita tuju. Maka dengan demikian ini, sakit bukan apa-apa, tetapi kita belajar untuk mengatasi sakit itu, supaya yang penting batin kita, pikiran kita jangan ikut sakit dengan penyakit itu, sehingga kita mampu mengatasi sedikit demi sedikit selama sekian bulan. Kalau kita mampu menyembuhkan, berarti kita ada jodoh dan kekuatan pikiran kita. Tetapi kalau kita ada ketidaktepatan dalam cara berpikir kita, masih 50-50 positif, 50 negatif, percampuran ini adalah ketidakmenentuan itu sendiri, otomatis mana yang lebih dominan, negatifnya atau positifnya. Kalau positifnya lebih dominan, otomatis kita bisa membebaskan dari penyakit itu. Tetapi kalau negatifnya yang lebih dominan, tetapi kita sudah berusaha, mudah-mudahan kekuatan positif yang kita usahakan bangkitkan terus itu akan mampu menuntun kita bersama menuju alam gelombang pikiran yang lebih baik, lebih positif, lebih damai, dan lebih bahagia. Itulah sesungguhnya bahwa meditasi juga tergantung dari pikiran kita masing-masing. Tetapi siapapun yang membangkitkan pikiran positif, dia sudah melihat ada perubahan dalam pikirannya. Walaupun sakitnya nanti belum ada perubahan, tetapi pikiran yang positif ini akan membuat dia bahagia dan dilanjutkan ke alam yang lebih bahagia lagi. Jadi bukan berarti jaminan pasti kita sembuh, tetapi yang menjamin adalah sampai di mana kebiasaan-kebiasaan pola berpikir kita sendiri, sehingga dengan demikian siapapun juga kalau pagi
malam, pagi malam berdoa dan meditasi, siangnya juga selalu tiap detik mengaktifkan pikiran-pikiran positif, otomatis kita yakin dalam waktu sebulan, 2 bulan, sisa-sisa hidup ini kita kembangkan dengan sungguh-sungguh, perubahan dahsyat dalam pikiran kita lebih positif pasti akan muncul, dan otomatis itulah sesungguhnya energi positif yang akan menjamin kita menuju alam yang lebih positif dan lebih bahagia. Itu aja. Itu aja Bante. Ini ada pertanyaan juga yang menggelitik Bante. Bante, saya ini malas bermeditasi. Bagaimana caranya menggiatkan, karena ketika meditasi rasanya tidak dapat apa-apa Bante. Nah itu kadang-kadang orangnya itu bertanyanya itu begitu Bante, merasa putus asa karena meditasi kok ora oleh opo-opo gitu Bante. Ya, inilah yang memang dikatakan bahwa untuk mencapai ketenangan itu sangat sulit dan sangat tinggi. Maka dari itu Sang Buddha katakan, kalau kita bisa meditasi, cukup mencapai tingkatan ketenangan yang pertama, kita jaga terus menerus, ini akan menciptakan kita, gelombang pikiran kita itu sudah sama di surga tingkat yang ke-7. Maka dengan demikian ini surga tingkat 7 itu tidak gampang dicapai, maka membutuhkan satu tekad perjuangan yang luar biasa. Maka dengan demikian jangan kita memikirkan apa yang kita ingin dapatkan saat ini, tetapi yang kita pikirkan bagaimana kita mengerti apa itu makna meditasi. Makna meditasi itu tergantung namanya usaha kita sampai di mana, perhatian kita kemana saja, apa yang kita fokuskan. Kalau kita hanya usahanya banyak ke duniawi, kita kerja, masalah toko, masalah pekerjaan ini 10 jam yang kita urusin, lalu kita tidak pernah mengurusin ke dalam, otomatis ini sulit. Maka selama kita pahamin 10 jam kita aktif ke dunia ini, bekerja sesuai dengan kewajiban kita, tetapi harus ingat, pikiran sesungguhnya juga bekerja setiap momen, sangat cepat. Pikiran kita juga bekerja setiap detiknya. Maka mulai sekarang kita harus paham, melihat aktifnya, gesitnya, lincahnya, liarnya pikiran kita yang begitu sangat aktif, sehingga Sang Buddha katakan dengan mata batin yang halus dan bersih, Sang Buddha menyatakan 10⁻12 tiap momen yang muncul dalam pikiran kita itu sangat-sangat cepat dan luar biasa. Tetapi kalau ini tidak kita arahkan, kita tidak punya pegangan dengan jelas, dia itu semburat, kacau balau sesuka-sukanya. Maka mulai sekarang ini, marilah kita mulai sekarang, jangan lupa, kita harus punya arah tujuan yang jelas, punya pegangan yang jelas. Apakah itu? Kita harus tahu bahwa kita membutuhkan kesadaran kita. Siapapun orang yang sadar akan dirinya sendiri, tidak ada satupun yang ingin bingung, gelisah, jengkel, mangkel, marah, kecewa, mendapatkan program-program yang jelek. Itu tidak ada satupun yang maunya semuanya bagus, semuanya baik, program pikiran baik, cara berpikirku baik, aku selalu positif. Maka dari itulah yang dikatakan, inilah kita bisa membedakan pikiran yang ini negatif, pikiran ini positif. Kita condong yang negatif atau condong yang positif. Maka kalau kita tidak ada pegangan positif dan negatif dengan jelas dan terang, tetap memegang teguh kitab suciku yang betul, tidak tepat. Yang kita butuhkan itu, kitab suci itu sesungguhnya adalah batin dan pikiran kita. Kita condong ke positif atau negatif. Yang negatif itulah alam-alam sengsara, yang positif itu alam-alam bahagia. Kalau kita ingin bahagia, bukan percaya sama kitab suci, tetapi percayalah sama pikiran Anda. Kalau pikiran kita diarahkan negatif, berarti itulah sesungguhnya kita tidak memahami. Sesungguhnya meditasi itu berusaha untuk menghentikan yang negatif, membangkitkan segi yang positif. Tiap detik kita bangkitkan sadar damai, sadar damai, sadar damai setiap detiknya. Itu namanya dalam aktivitas kita berjalan, naik sepeda motor, naik ojek, naik apapun juga, dimanapun juga, kita sambil bekerja apapun juga, sambil mengetik, sambil shooting dan macam-macam, pikiran tetap diaktif. Kita harus aktif juga, sadar damai sebagai pegangan arah kita bersama, karena semua orang ingin menjadi manusia yang sadar,
untuk mencapai kedamaian. Itulah sesungguhnya meditasi yang paling tepat. Luar biasa keluarga Dhamma TV, kita jadi mengerti makna meditasi. Tetap di Dhamma TV. Kita lanjutkan tentang raga yang sakit. Banyak sekali manusia selalu merasakan bahwa tubuhnya sakit, tapi keadaannya juga menyedihkan. Nah, ini sudah raganya sakit, hatinya sedih, ekonominya buruk. Kadang-kadang ada orang berpikir, apakah ini karma, Bante? Kenapa saya tidak sembuh-sembuh sakitnya, padahal saya sudah tiap hari membaca kitab suci. Kurang apa lagi, Bante? Gitu pertanyaannya begitu, Bante. Ya, kita tidak bisa mengatakan apa yang kita lakukan saat ini kok masih tetap menyebabkan badan kita sakit. Kita harus memiliki kemampuan juga melihat energi yang lampau itu bagaimana. Ini yang bisa mempengaruhi kita sekarang. Tetapi sekarang ini bukan bagaimana energi pikiran kita yang kita bangkitkan saat ini adalah bagaimana kita menghadapi sakit itu. Kita bukan membenci dengan sakit, tetapi kita ada kesempatan kita belajar untuk mengerti. Karena Sang Buddha katakan, sakit adalah guru kita yang sesungguhnya. Bagaimana pikiran ini tidak masuk ke dalam yang sakit itu, tetapi sekedar tahu, paham, ada sesuatu perasaan yang tidak enak, tetapi aku juga tahu, batinku itu tidak sakit. Cuma kita terpengaruh dengan gejolak-gejolak yang muncul itu, sehingga kita tidak mengikuti perasaan yang tidak enak itu. Kita biarkan aja dia berproses begitu adanya, tapi batin sekedar only dan nowhere, tahu dan sadar ada satu gejala itu, tapi batinku itu tetap tenang, tetap damai, tetap seimbang, tetap kokoh, sadar, sepenuhnya sadar. Biarkanlah dia berproses demikian ini, otomatis baik itu kita miskin materi, baik itu ini kurang, sana kurang, tetapi kita merasa aku ingin mendapatkan berlian yang sangat berharga, yang jernih, hening, cemerlang, yang ada dalam batin dan pikiran kita. Disinilah kesempatan kita belajar untuk mampu memisah-misahkan. Kita menderita karena materi, kita menderita karena kekurangan ini, kekurangan itu, kita menderita karena kita sakit. Tetapi kita tidak mampu memisah-misahkan. Sesungguhnya yang membuat kita menderita itu apa? Pikiran kita, kesadaran kita masih kecemplung ke materi, kecemplung ke makanan, kecemplung ke tubuh kita, kecemplung dengan masalah ini, masalah itu. Sehingga kita tidak tahu bahwa inilah energi yang salah membuat kita sakit dalam batin dan pikiran kita. Tubuh kita sakit, materi kita sakit, kekurangan kita sakit, pikiran juga sakit. Akhirnya semuanya tidak ada yang beres. Tetapi kalau kita mampu memisahkan, biarkanlah yang di luar begitu aja, tetapi batin dan pikiranku, aku ingin menemukan yang damai, yang hening, yang cemerlang, yang tidak ada pengotor apapun juga. Itulah yang tidak pernah sakit dalam batin dan pikiran kita. Belajarlah kenyataan seperti itu supaya kita tidak diperbudak lagi ke arah-arah yang materi, kayak ke tubuh jasmani kita, masalah apapun juga kita mampu menyetop, menghentikan, karena memang itu tahu penyebab penderitaan kita karena salah arah pikiran kita. Tetapi aku tidak mau salah lagi, masuk ke dalam batin dan pikiran kita yang tetap sadar, tetap tenang, tetap damai. Itulah sesungguhnya belajar seperti itu akan menyebabkan kita mampu mengatasi semua itu. Di sini tidak membutuhkan Anda suku apa, bangsa apa, agama apa, tetapi kemampuan memanage pola berpikir, arah pikiran, itulah yang menentukan kita damai atau kita menderita. Maka dari itu Anda tinggal bijaksana, pilihlah yang salah membuat kita menderita, yang benar membuat kita damai dan bahagia. Silakan Anda pilih, itulah kebijaksanaan kita. Itu termasuk kebijaksanaan di mana itu menjadi pilihan pada kehidupan Anda sendiri. Dan tentu saja hal ini berkaitan juga tentang raga yang sakit ini tadi. Dan banyak orang merasa, Bante, bahwa hatinya itu tidak bahagia. Seperti yang banyak orang berpikir, karena ketidakbahagiaan, karena ketidaktahuan. Nah, ini Bante sering mengatakan ini termasuk kebodohan batin. Jadi dia
tidak bisa mengelola batinnya, atau bagaimana Bante? Ya, itulah sesungguhnya Sang Buddha ini cukup mengajarkan sangat jelas dan tegas. Beliau hanya mengajarkan tahu atau tidak tahu. Kalau kita tidak tahu mengarahkan pikirannya kita, inilah kita selalu kecemplung karena arahnya selalu ke arah penderitaan. Yang itu yang dipikir berulang-ulang membuat kita menderita. Maka dari itu kita memakai ayat Dhammapada yang pertama, segala sesuatu diciptakan oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran kita. Siapapun yang membiasakan dengan pikiran negatif, mereka akan menderita sendiri. Maka mulai sekarang kita harus berani, tegas, berani. Aku mau buang program yang pertama kali yang tidak benar ini, aku harus buang supaya tidak masuk dalam program pikiran kita. Tetapi aku pakai program yang kedua. Kalau kita memakai program yang kedua ini, segala sesuatu diciptakan oleh pikiran kita, dibentuk oleh pikiran kita, dibiasakan oleh pikiran kita. Siapapun yang berpikiran positif, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kita bahagia atau tidak bahagia karena kita sendirilah yang menciptakan di dalam pikiran kita. Sehingga dengan demikian, Anda yang mau bahagia mulai sekarang, tiap detik ciptakan yang positif, sadar damai, sadar damai, sadar damai, terus menerus, pasti kebahagiaan yang Anda harapkan itu akan muncul. Tetapi kalau tetap Anda model kuno, biarkan memang komputerku senesik elek, ngapain Bante kok ngurus-ngurusin pikiranku, kita tetap melotot, ya up to you lah, terserah kamu. Kalau kamu tetap mau menderita, itu hak Anda. Tetapi ini adalah teknik cara Sang Buddha. Beliau yang sadar, siapapun yang sadar akan dirinya, mengikuti cara yang tepat, benar, membangkitkan selalu positif, sehingga kita semua pribadi masing-masing bahagia, orang sekitar kita bahagia, lingkungan kita bahagia. Wow, Indonesia penuh dengan orang yang bahagia, damai dan bahagia akan terwujud. Tetapi sebaliknya, kalau kita diisi program yang negatif, benci, jengkel, marah, tidak suka dengan sini, hancurkan sini, akhirnya berantakan, perang, akhirnya itu tidak membuat kedamaian. Ilmu seperti ini jangan diajarkan pada siapapun juga, tetapi ajarkanlah bahwa agamawan mengharapkan semuanya damai, bahagia, tergantung daya cipta kita. Kalau kita membiasakan menciptakan yang positif, itulah kebahagiaan akan timbul di kita. Kebiasaan kita menciptakan yang negatif, itulah kehancuran, kerusakan akan terjadi di mana-mana. Anda bisa pilih dengan penuh kebijaksanaan, Anda tahu mana yang positif dan mana yang negatif. Maka jangan percaya dengan siapapun juga. Lihatlah kepercayaan Anda dalam pikiran Anda condong ke positifnya atau Anda condong ke negatifnya dalam pikiran Anda sendiri masing-masing. Jangan dipengaruhi oleh siapapun juga, karena kitab suci yang sejati, positif, negatif, tenang, jernih, bersih, sempurna ada dalam batin dan pikiran kita bersama. Ya, terima kasih Yang Mulia Bante. Tiada api menyamai nafsu ragawi, tiada penerkam menyamai kebencian, tiada jala menyamai kebodohan, tiada sungai yang menyamai tanha. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante. Kita akan jumpa pada MYM Manage Your Mind pada Selasa yang akan datang. Semoga Anda selalu damai di hati.